Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baik warisan itu secepatnya dibagi. Harus paham, dibagi itu bukan dihancurkan. Didudukkan permasalahannya. Maka yang menghalangi ini menghantarkan kepada perpecahan pada akhirnya. Rumah segera dibagi, ada yang menghalangi. Sementara yang lain pengen segera membagi, karena apa? Mungkin dia punya hajat. Yang menghalangi ente banyak duit, bisa saja nggak usah dibagi. Kalau memang ente tidak mau membagi, merasa kamu sudah kaya, ente tombokin aja, ente beli semuanya buat ente nanti. Ini kadang-kadang yang kaya ini ngerusak, mohon maaf ini saya sampaikan. Yang merasa sudah cukup itu, jangan dibagi. Iya nggak dibagi, tapi abangmu tuh fakir punya utang. Ente lagi banyak duit. Oh, jangan bikin kerusakan dalam sebuah keluarga. Waris segera dibagi. Kalau tidak nanti terus terjadi permusuhan gara-gara waris. Apalagi nanti generasi seterusnya tidak dibagi. Sebab semua punya hak di antara 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan punya hak di rumah tersebut. Kalau memang pengen diabadikan, tapi tetap dikira mungkin salah satu yang paling banyak duitnya sudahlah dibeli saja oleh dia, ditombokin, setelah itu uangnya dibagi tapi miliknya dia. Jadi tetap ada kenangan, anggap saya biasanya adalah kenangan, rumah pusaka. Jangan sampai nanti pindah ke tangan orang kalau kita jual. Ya jangan dijual ke orang, Anda yang nombokin dong yang melarang-larang tadi. Sebab Anda melarang nggak ada masalahnya. Sementara abang Anda punya kebutuhan loh ya. Saudara Anda punya kebutuhan, punya hajat dengan uangnya. Anda kebetulan sudah cukup. Anda sudah cukup. Kalau sudah cukup ya berarti jangan menghalangi waris bagi. Mungkin Anda berkata, kalau punya utang saya juga punya utang kok. Kalau ente punya utang cepat jual bayar utang ente, untuk bikin ribet lagi. Di saat Anda banyak duit menghalangi Anda salah. Di saat Anda punya utang Anda menghalangi lebih salah lagi. Tetap jual warisan itu, bisa utang Anda terbayar. Selesai. Kami agak tegas urusan waris ini. Naudzubillah, kakak adik menjadi bermusuhan gara-gara waris. Menunda ini kadang-kadang menjadikan setan bicara. Semua yang ada di rumah peninggalan itu semua ada namanya. Jika 6 saudara 6, gelas ada. Besok hilang 1 gelas, besok 1 panci, 1 panci. Dosa semua itu haram karena mengambil tanpa izin. Mengambil yang bukan miliknya. Apakah terus akan dosa kita tumpuk untuk saudara-saudari kita? Tidak, selesaikan. Kalau masalahnya, oh adik yang paling bontot gak punya tempat, ya sudahlah. Ini tetap milik kita, dibagi. Bahwasanya pembagian ini dijelaskan bahasanya bolehlah adik yang pakai. Nah, kalau memang adik mau nyewa ya nyewa. Harus urusan keuangan, tidak usah gak enak-enakan tadi di belakang ngedumel. Adik, ini milik abang, milik ini kan milik abang-abang. Adik kan cuma dapat seperberapa ini. Karena kalau dibagi kan 1/9. Perempuan 1/9 apa? Kalau 9 kan 3 kali 2 6. Ditambah 3, berarti 9 kepala. 2 kali 6. Lakinya ngambil 2 bagian. Kan ada 6 laki, 6 perempuan. Jadi sewakan. Intinya bahwa Anda jangan biasa menghalang-halangi pembagian waris. Menunda sampai esok hari pun Anda melakukan kesalahan. Menjadi sebab keributan di esok hari. Oh, rumah pusaka sayang dan sebagainya. Rumah ini bakal kita tinggal semuanya. Kenangan yang indah adalah nanti rumah surga di akhirat nanti. Jangan sampai ini gayanya enggak tega, ini kan jerih payah Umi dan sebagainya. Enggak tega beneran, pengen dibawa Umi, ente jual kasihkan ke masjid. Hak ente. Ayo, kurang apa? Jatah ente dulu. Yang katanya anak sayang, abinya bangun dengan jerih payah, Uminya jangan dan saya pun sudah cukup, enggak perlu, tapi sayang ini kan kenangan. Kalau memang sayang kepada abi uminya, biar jerih payah abi uminya berhasil. Ente tidak butuh itu semuanya, ente serahkan kepada tempat yang baik, biar masuk ke surga. Itu aja. Artinya perlu ilmu dalam hal ini. Jangan alasannya sayang dengan harta peninggalan, tapi ternyata bisa bermusuhan. Ada mungkin anak ketiga punya banyak utang, dia kepikiran, nggak dibagi kapan. Setiap ngutang sama orang, insya Allah nanti kalau bagian waris saya bayar. Ngutang lagi, nggak dibayar. Kenapa? Warisnya nggak dibarisin. Yang membuat kerusakan di dalam waris dosa yang paling gede. Anda pertama jangan mengangkat suara. Yang kedua jangan menunda-nunda Anda. Kami ingatkan. Didudukan permasalahannya. Panjang, kadang-kadang seorang ibu yang sangat solehah katanya, haji bolak-balik, tapi melarang, jangan dibagi ini. Ibunya melarang. Anda sebagai seorang ibu, bagianmu ada sendiri, bagian anak ada sendiri. Karena anakmu juga punya anak, punya tanggung jawab.
Atau anak melarang dan seterusnya, tidak boleh. Bagian ibu ada sendiri, bagian anak ada sendiri. Jangan biasa menunda-nunda pembagian waris, apalagi sampai nanti ribut. Yang berebut dalam dunia perwarisan ini adalah setan gede. Permusuhan dengan saudara. Awas hati-hati, kadang-kadang cirinya, oh dia rajin ibadah, paling senang ngaji, punya hafalan Quran, tertipu dia, hati-hati. Bahkan yang paling kaya, yang paling ruwet dalam urusan waris, yang paling kaya dia, kadang-kadang hati-hati. Sengaja kami sering tegas begini agar Anda kesadaran. Kami rindu Anda selamat, jangan sampai ada rebutan waris. Itu saja. Segera dibagi. Kalau ada yang bikin ruwet, dia adalah sebab setannya di dalam rumah tangga itu. Dalam keluarga itu, ruwetnya masing-masing. Ruwet ngangkat suara, ruwet tidak mau dibagi, yang lain sudah sepakat, tinggal satu. Nggak mau dibagi pokoknya. Pokoknya kalau diawas sampai dijual. Kenapa kayak mengancam-ancam? Oh itu milik saudaramu, haknya dia untuk menjual. Kalau memang Anda rindu untuk dimiliki, Anda bayari, Anda tombokin dengan harga normal. Bukan harga menjatuhkan. Dijual keluar bisa 300 juta, saya beli aja deh 100. Anda nggak boleh seperti itu. Sebab saudara Anda punya hajat, punya utang barangkali. Anak mau disekolahkan, ada yang sakit dan seterusnya. Seperti itu ya. Ini saja insya Allah. Semoga Anda waspada dan hati-hati urusan pembagian waris. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.